Kita akan melanjutkan eksposisi Kisah Para Rasul, Bapak Ibu sekalian. Kita akan segera menyelesaikan Kisah Para Rasul selambat-lambatnya dari perhitungan saya. Kita sekarang masuk ke dalam Kisah Para Rasul pasal 20 seri yang kedua, lalu sampai pasal 28 nanti harap di tengah tahun sudah selesai. Kita tahu ya, di dalam serial ini kita masuk di dalam tema terus berlanjut. Ada begitu banyak hal yang saya skip, tidak saya bahas, karena memang fokus kita di dalam penggalian Kisah Para Rasul adalah berkenaan kepada kisah berdirinya gereja mula-mula sebagai prinsip yang kita mau tangkap untuk kita menjalani berdirinya MRI Sunter di tempat ini. Itu sebab di dalam seluruh jemaat saya mengundang kita bukan karena narsisnya khotbah saya, bukannya karena kita sebagai jemaat Tuhan di MRI Sunter di tempat ini, mari belajar melihat seri eksposisi ini dari pasal 1 sampai pasal 20 yang kita pelajari, nanti sampai pasal 28 yang akan kita selesaikan di tengah tahun ini untuk kita mengerti prinsip gereja, apa yang menjadi dasar gereja, bagaimana pelayanan gereja, ini yang kita pelajari dari Kisah Para Rasul. Itu sebab setelah nanti ini selesai, di dalam Paskah nanti tentu kita pending lagi, ada seri khotbah Paskah, lalu setelah itu kita lanjut eksposisi sampai kurang lebih terakhir di bulan 5, bulan 6, setelah itu kita akan masuk khotbah seri tematik sampai akhir Desember, jadi kita enggak eksposisi sampai akhir Desember, khususnya di dalam 2 bulan dari Juni, Juli, Agustus, saya akan masuk ke dalam seri khotbah tematik tentang seri keluarga. Apa itu keluarga? Prinsip di dalam keluarga, prinsip di dalam relasi suami istri, prinsip di dalam anak dengan orang tua, prinsip di dalam persaudaraan dan seterusnya. Menjadi satu tema besar yang kita akan sama-sama gumulkan juga di MRI Sunter di tempat ini. Dari gereja sebagai keluarga kerajaan Allah, kita jalani prinsip selama 2 tahun ini, lalu berlanjut kepada keluarga sebagai institusi pertama yang didirikan Tuhan, yang kita hidupi, kita kerjakan dalam kehidupan kita, juga kita boleh pelajari. Demikian pembelajaran yang kita sama-sama boleh perhatikan sebagai jemaat Tuhan di MRI Sunter di tempat ini. Sekarang kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman, kita masuk ke dalam eksposisi Kisah Para Rasul pasal 20, kita melanjutkan dari ayat 17 sampai 38, prinsip melayani dengan segala kerendahan hati. Mari kita berdoa. Berbelas kasih atas kami gerejamu, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kesempatan kami menerima undangan-Mu beribadah di hadapan-Mu yang kudus. Kami telah Kau perkenankan untuk memuji memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Dan tibalah saatnya kami menerima rahmat anugerah firman-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, kuduskan hamba-Mu yang memberitakan. Buka hati, telinga, pikiran setiap kami umat-Mu yang mendengarkan. Selidiki hati kami, koreksi kami, bentuk kami, pimpin kami untuk menyadari arti hidup kami sebagai gereja, prinsip kehidupan kami sebagai orang-orang yang dipanggil untuk melayani. Tuhan beranugerahlah sehingga kami menjalani seluruh kehidupan kami di dalam perkenanan hati Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berbelas kasihlah atas kami, nyatakanlah firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Kisah Para Rasul. Kita membaca dari pasal 20 ayat 17 hingga ke 38 secara bergantian. Dari saya 17, jemaat sekalian 18, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-38 kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 dari ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Bagaimana Paulus hidup? Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku.
Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Pada pertemuan sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 yang telah kita baca dari ayat 1 sampai 12 khususnya, terus sampai ayat yang ke-16, kita telah melihat prinsip hidup bahwa arti dari perjalanan hidup kita sebagai umat Allah yaitu sebagai sebuah perjalanan ziarah. Semua orang yang ditebus adalah orang yang dipanggil untuk menjalani hidup di dalam perjalanan ziarah kehidupan. Apa ziarah kehidupan kita? Yaitu sebuah perjalanan hidup yang ditebus untuk melayani. Maka saudara-saudara sekalian, kita telah belajar, kita orang-orang yang telah ditebus, dikuduskan dan dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Sekarang kita hidup, kita menjadi manusia baru yang lama sudah berlalu. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini menjadi manusia baru ini yang telah ditebus oleh Kristus ini. Dipanggil untuk satu panggilan yang begitu mulia. Bahwa kita telah dipanggil untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Bahwa kita adalah agen-agen kerajaan Allah. Bahwa kita ini adalah ambasador, duta besar kerajaan Allah. Melalui hidupmu dan hidupku, melalui kehidupan kita di dalam realitas sehari-hari, kita sedang menjadi saksi Tuhan di tengah zaman. Nafasmu, pekerjaanmu, sikapmu, tutur katamu, keputusan-keputusanmu, seluruh aspek ditebus untuk melayani Tuhan. Maka dalam hal ini kita boleh menyadari, di dalam pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar, melayani itu bukan sekedar urusan tindakannya apa, melainkan dimulai dari satu cara pandang, worldview yang telah diubahkan untuk melihat hidup yang telah ditebus ini di dalam rencananya Tuhan, di dalam pimpinannya Tuhan. Sehingga ini bukan tentang aku lagi, tentang perasaan dan keinginanku, tentang rasa sukaku, tentang harga diriku, tentang kemauanku. Semua itu telah ditebus, bahwa itu manusia lama yang harus dimatikan. Bahwa sekarang aku telah ditebus di dalam journey yang baru, ziarah kehidupan, di dalam rencana Tuhan, di dalam settingnya Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ini panggilan kita. Itu sebab kebodohan terbesar orang Kristen adalah ketika hidupnya melangkah lari dari apa yang Tuhan mau. Sangkanya dia lebih tahu dari Tuhan, sehingga dia memaksa Tuhan untuk menginginkan, untuk menggenapi apa yang diinginkannya. Sembari mengatakan, saya tetap melayanimu Tuhan, tapi apa yang ku mau kau kasih izin. Tuhan jadi babu. Inilah realita kebodohan kita di dalam langkah hidup kita. Maka hidup yang melayani itu bukan tentang kita. Tetapi Alkitab berkata, Paulus menyatakan,
hidup yang telah ditebus adalah hidup yang melayani. Dan hidup yang melayani itu adalah tentang kisahnya Allah yang mau dinyatakannya di tengah-tengah dunia, di dalam kita dan lewat kita. Inilah arti pelayanan. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, apa arti kita melayani? Bahwa Allah mau menyatakan kisahnya ke tengah-tengah dunia, dinyatakannya di dalam kita dan lewat kita. Lewat seluruh perjalanan kita. Ini adalah sebuah kisah kehidupan, bukan tentang kita tapi tentang Allah. Nah sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ini. Bagaimana kita belajar melihat prinsipnya, sikapnya, dan semangat pelayanan yang benar. Lihat urutannya ya. Sekarang saya telah ditebus. Hidup yang ditebus ini adalah sebuah ziarah kehidupan. Ziarah kehidupan saya adalah sebuah panggilan pelayanan. Menjadi ambasador, duta besar kerajaan Allah. Maka saya tahu sekarang arti hidup saya sebagai orang yang ditebus untuk melayani. Tetapi yang kedua yang sekarang saya harus mengerti, apa yang menjadi prinsip, apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi semangat pelayanan yang benar di dalam saya menjalankan panggilan ini. Saudara-saudara sekalian, kita tahu di dalam realitas gereja dari zaman ke zaman, bahkan sampai pada zaman ini khususnya, kita melihat bahwa orang-orang yang melayani seringkali mengidentifikasi pelayanan yang benar itu dinilai dari seberapa suksesnya. Bahwa pelayanan itu dinilai dari berapa banyak hasil yang kita kerjakan. Nah ini menjadi realita yang bermasalah. Kita melayani tetapi dengan semangat yang salah, maka disitulah pelayanan itu bukan menjadi berkat, malah akan menjadi masalah. Jadi orang yang tidak melayani sudah tidak perlu dibicarakan. Tetapi sekarang Paulus mau mengajak kita bicara orang-orang yang melayani tetapi dengan prinsip, sikap, dan semangat yang salah akan lebih bermasalah. Banyak orang yang rindu melayani. Itu wajar, itu baik. Karena memang itulah panggilan kita sebagai umat Allah. Kita tadi sudah menyimpulkan hal itu. Tetapi sekali lagi untuk kita perhatikan, tidak sedikit ternyata orang-orang yang punya kerinduan melayani malah jadi masalah di dalam pelayanan. Bahkan menjadi batu sandungan waktu melayani. Mengapa bisa demikian? Karena sekali lagi saudara-saudara sekalian, ternyata urusan sikap hati itu menjadi urusan yang paling utama di dalam cara kita melayani. Jadi bukan soal kita do the best, kita yang menjadi orang yang terbaik. Tapi sikap hati kita bermasalah, maka seluruh pelayanan yang terbaik secara hal tindakan yang kita kerjakan itu tetap menjadi masalah. Maka kesimpulan pertama dalam hal ini kita mau merenungkan, sikap hati dan semangat pelayanan yang bermasalah jauh lebih bermasalah ketika orang itu melayani ketimbang orang yang tidak melayani. Maka apa yang menjadi sikap dan semangat pelayanan yang benar yang seharusnya kita hidupi? Apa yang menjadi sikap dan prinsip pelayanan yang benar yang Paulus mau ajarkan untuk kita lihat pada hari ini? Maka hanya satu ternyata jawaban dari Paulus. Apa sikap pelayanan? Ini. Enggak saudara sekalian. Tetapi Paulus mengatakan dari ayat yang kita baca tadi, hanya satu jawaban tentang prinsip, sikap, dan semangat pelayanan yang benar. Apa itu? Paulus mengatakan di dalam ayat 18b sampai 19 saya bacakan. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama sampai sekarang ini. Sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Terus kalian ini yang kita mau renungkan pada pagi hari ini. Satu kalimat yang sangat sederhana tetapi menjadi satu tema yang sangat besar yang kiranya Tuhan berbelas kasih tanamkan itu dalam hati kita dan menjadi pedoman di dalam langkah hidup kita. Maka menjadi pertanyaan bahwa Paulus mengatakan satu-satunya sikap semangat pelayanan yang benar dimulai dari melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Maka kita mau renungkan, apa itu rendah hati? Mengapa ini menjadi rahasia, jadi rahasianya, jadi kunci dari pelayanan yang berkenan di hadapan Allah. Maka terlebih dahulu kita melihat atau mencoba melihat definisi rendah hati
di dalam pandangan umum, secara pandangan dunia. Rendah hati di dalam perspektif dunia, kalau kita melihat kamus atau kita melihat realitas pembahasan tentang arti kata rendah hati. Rendah hati itu berarti secara via negativa sebuah keberadaan yang tidak meninggikan diri. Pakai opposite ya kata tidak. Definisi rendah hati yang pertama, bahwa orang-orang rendah hati adalah orang-orang yang tidak meninggikan diri. Orang-orang yang tidak merasa dirinya penting, tidak merasa dirinya lebih besar daripada orang lain. Atau orang-orang yang sadar dan tidak melihat dirinya lebih hebat dari orang lain. Via negativa, secara pengertian. Atau secara via aktiva, apa itu rendah hati? Di dalam pandangan dunia, rendah hati itu berarti menyadari keterbatasan diri dan bersikap terbuka untuk belajar dan dikoreksi. Ini orang rendah hati. Saya sadar siapa saya. Saya sadar keterbatasan saya. Saya sadar oleh karena itu saya menjadi orang yang tidak picik, tidak tutup pintu. Saya buka diri untuk belajar. Saya tidak menjadi orang yang terlalu arogan untuk marah kalau orang koreksi saya. Justru saya mau bersikap rendah hati, saya mau dikoreksi, saya mau dibentuk, saya mau belajar, saya mau bertumbuh. Ini definisi rendah hati. Pengertian ini baik? Baik, sangat baik. Tidak ada yang error dan salah dari pengertian ini. Dalam hal ini kita boleh melihat, inilah realitas yang ditawarkan atau yang dicoba dihidupi oleh dunia yang mengajarkan tentang rendah hati. Saudara jangan pikir ini genuine punya orang Kristen tok. Di dalam anugerah umum, di dalam wahyu umumnya Tuhan, manusia tetap berusaha belajar yang namanya kerendahan hati. Akan tetapi, dua masalah. Pertama, di dalam realitas manusia yang terkungkung oleh dosa, yang terus melihat diri sebagai subjek, semua tawaran kerendahan hati seringkali menjadi sebuah tawaran yang palsu. Semua tawaran kerendahan hati seringkali menjadi topeng. Karena apa? Orang berusaha tunduk-tunduk tapi di dalam tetap diri yang menjadi subjek. Maka ini tetap menjadi satu rumusan yang tidak mungkin bisa dihidupi manusia. Rumusannya tidak salah, tetapi implementasi untuk menghidupi ini tidak mungkin dari dalam realitas manusia yang terus melihat diri sebagai subjek. Yang kedua, kalau kita melihat kepada Alkitab, rumusan ini benar tetapi masih dangkal. Mengapa? Di dalam hal ini kita mau melihat sekarang, kita melihat apa kata Alkitab tentang kerendahan hati. Alkitab tidak mengkoreksi pernyataan-pernyataan definisi umum tadi. Alkitab mengatakan itu benar. Di dalam Amsal banyak berbicara tentang hal itu. Bagaimana kita menyadari keterbatasan, kita tidak menjadi orang yang sombong dan segala macamnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Alkitab membawa kita untuk melihat apa itu kerendahan hati. Paling tidak dalam hal ini kita melihat beberapa ayat tentang tema kerendahan hati. Terlalu banyak saudara-saudara sekalian, mewakili saja dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam khotbah awal tahun Pak Tong, di dalam khotbah tanggal 1 itu, Pak Tong membuka kita mengajak untuk membaca Mika 6 ayat 8 kan ya. Saya bacakan buat kita semua. Ini satu tema kerendahan hati yang sangat besar juga dikatakan di dalam Alkitab. Mika 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah kuberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain dari berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Salah satu tuntutan yang terbesar yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah hidup rendah hati. Jadi Alkitab berbicara ini dengan sangat serius. Amsal 3 ayat 34 dikutip di dalam Yakobus 4 ayat 6. Apa kata Yakobus 4 ayat 6? Allah menentang orang-orang yang congkak hatinya, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Maka kalau kita rangkumkan apa yang dimaksudkan Alkitab tentang hal ini, maka Alkitab menekankan tentang kerendahan hati bukan dimulai dari sikap sosial. Tadi kan definisi sosial kan ya. Apa itu rendah hati? Tidak mementingkan diri, tidak menganggap orang lebih penting, kan reaksi sosial. Bagaimana kita bereaksi terhadap publik. Tetapi bukan salah hal itu. Tetapi Alkitab
tidak menekankan kerendahan hati dimulai dari sikap sosial atau respon sosial, bagaimana kita bersikap kepada orang lain, melainkan Alkitab bicara posisi rohani kita di hadapan Allah. Inilah tema kerendahan hati. Sekali lagi, apa itu kerendahan hati di dalam terang Alkitab? Yaitu kesadaran melihat posisi, melihat hidup kita di hadapan Allah. Maka rendah hati itu berarti kita sadar sepenuhnya bahwa siapa Allah itu dalam segala kebesarannya, kedaulatannya, kemuliaannya. Maka dengan kita mengenal Dia, kita sadar siapa Dia. Dengan demikian kita sadar sepenuhnya siapa kita di hadapan Tuhan. Saudara, ini rendah hati. Orang yang gagal melihat Allah, dia akan gagal mengenal dirinya. Maka dia tidak akan tahu memposisikan dirinya. Semacam orang akan menjadi pongah dan sombong karena merasa memiliki sesuatu. Karena dia lupa siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan menyediakan dalam segala sesuatu dalam hidupnya. Orang yang minder juga adalah sebuah kesombongan. Karena dia lupa bagaimana anugerah Allah yang sudah begitu besar dalam dirinya. Maka itu sebab ulang-ulang dikatakan Pak Tong. Yang sombong itu angkuh ke atas. Yang minder itu angkuh ke bawah. Dua-duanya adalah sikap yang rusak karena tidak memiliki kerendahan hati. Tetapi Alkitab mengatakan kerendahan hati itu berbicara tentang kesadaran, pengenalan yang benar akan Allah. Yang membuat kita sadar siapa diri kita sepenuhnya di hadapan Allah. Apa yang telah disediakannya, apa yang telah dipimpinnya, apa yang dipanggilnya, maka apa yang kita jalani di dalam rencananya. Inilah namanya kerendahan hati. Sehingga kita mengerti arti hidup kita yang sepenuh-penuhnya bergantung total kepada Allah. Bukan pada diri kita sendiri, bukan kepada kemampuan kita sendiri, bukan kepada keinginan kita sendiri, tetapi kepada kehendak Allah. Maka hanya dengan kesadaran demikianlah jemaat Tuhan sekalian untuk kita boleh sadar. Baru kita bisa mengenal diri kita. Baru kita bisa menjalani langkah kita dengan tegak. Tidak menjadi gentar. Tidak menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh realitas dan keadaan. Karena firm langkahnya. Bukan karena keinginanku, ketetapan hatiku. Tetapi karena kesadaranku. Apa yang menjadi kehendak Allahku di dalam hidupku. Ini yang namanya kerendahan hati. Jadi bukan soal gemanut. Bukan juga seorang menjadi orang yang pongah. Bukan menjadi orang yang tak peduli. Tapi kesadaran yang firm melangkah di dalam Tuhan. Maka bapak-bapak gereja membahas tentang tema kerendahan hati ini sangat banyak. Terlalu banyak. Calvin menggumulkan hal ini menjadi tema utama pertama institusionya. Mengenal Allah, mengenal diri. Inilah bicara tentang tema kerendahan hati. Martin Luther berbicara tentang hal ini yang namanya teologi inkarnasi, teologi krucis, teologi salib. Bagaimana orang yang mengenal Kristus harusnya tertunduk di bawah salib Kristus. Gak ada sadaran mengandalkan diri atau kepongahan. Maka banyak sekali Bapak Gereja membahas ini. Paling tidak kita lihat sedikit pada hari ini. 2 orang di dalam orang yang paling lama yaitu Bapak Gereja Agustinus. Agustinus berkata, the first step in the way of life is humility. The second is humility. The third is humility. Langkah pertama di dalam jalan hidup yaitu tentang kerendahan hati. Langkah kedua itu kerendahan hati. Langkah ketiga itu kerendahan hati. Apa maksud Agustinus? Di dalam kesadaran orang yang begitu jenius, yang begitu luar biasa pintar ini, menguasai seluruh filsafat. Tetapi dalam pertobatannya dia sadar betapa berdosa dan tidak layaknya dia. Maka di dalam pertobatannya dia menyadari rendah hati itu adalah fondasi dari seluruh kehidupan Kristen. Sekali lagi, saudara sekalian, apa itu kerendahan hati? Kesadaran mengenal Allah dan mengenal diri di hadapan Allah. Ini maksud Agustinus. Karena di dalam dosa kita telah menjadi rusak. Maka Agustinus mengatakan, dosa utama manusia bukan karena dia mencuri, bukan karena dia bebal, bukan karena dia berbohong. Tapi dosa utama manusia adalah dimulai dari kesombongan. Adam dan Hawa jatuh karena mau menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Kesombongan. Maka kerendahan hati lahir dari pengakuan. Semua hal yang baik di dalam hidupku itu semata-mata
berasal dari Allah yang memberi anugerah. Inilah yang disebut kerendahan hati. Di dalam seorang bapak revivalist Jonathan Edwards di Amerika, seorang yang begitu luar biasa berkhotbah keliling dan begitu jenius di dalam meneliti Alkitab, dia pun membahas tentang kerendahan hati. Apa kata Jonathan Edwards? Dia berkata, kerendahan hati yang sejati lahir dari rasa kagum akan kemuliaan Allah. Maka orang yang rendah hati tidak pernah mensibukkan dirinya untuk memikirkan betapa rendah dirinya. Oh saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang sekarang menjijikkan, termasuk pakai mimbar, menggunakan humble bragging. Tahu ya maksudnya humble bragging? Pura-pura merendah, oh saya cuman begini, saya tidak layak begini. Tapi untuk meninggikan diri di hadapan Tuhan. Maka Jonathan Edwards tidak mau menggunakan hal-hal demikian. Terlalu banyak menggembos tentang penderitaan diri. Supaya menjadi seorang yang dipakai Tuhan, seolah-olah dipakai Tuhan luar biasa. Padahal ini hanya peristiwa-peristiwa momentum yang terus diperdagangkan di depan mimbar. Seolah-olah menjadi orang yang luar biasa. Terlalu menjijikkan saudara. Saudara, saya tidak mengatakan hamba-hamba Tuhan lain. Ini seruan teguran bagi orang-orang berdiri di mimbar. Termasuk saya. Bagaimana terlalu menggembos tentang kerendahan diri. Tentang kelemahan-kelemahan yang sebenarnya sedang menunjukkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam dia. No. Jonathan Edwards bilang, orang yang rendah hati tidak sibuk memikirkan betapa rendahnya dirinya. Tetapi dia sibuk menggumulkan, memikirkan betapa agungnya Allah. Ini kerendahan hati. Maka sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul 20. Pertanyaan yang sama yang sekarang ditanyakan dan akan dijawab oleh Paulus. Apa itu rendah hati? Mengapa ini menjadi rahasia pelayanan yang berkenan di hadapan Allah? Yang kita mau lihat dari jawaban Paulus itu apa? Sekarang kita perhatikan. Sekali lagi, sebagaimana tadi yang saya katakan di atas. Banyak orang mengukur pelayanan, keberhasilan dari sebuah pelayanan dinilai dari hasilnya. Dilihat dari posisinya dia bagaimana sekarang pelayanannya. Dan bagaimana pengaruhnya. Itu tolak ukur keberhasilan. Saudara tentu kita tolak, itu masalah. Menjadi cara ukur melihat orang bertumbuh atau tidak boleh. Tetapi tidak menjadi definisi keberhasilan. Karena kalau pakai itu cara definisi keberhasilan, maka orang yang paling berhasil itu Yunus, orang yang paling gagal itu Yesaya di dalam Terang Perjanjian Lama. Yesaya puluhan tahun melayani, tidak ada yang bertobat. Yunus sudah lawan Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, sekali teriak satu kota bertobat. Begitu kan ya, yang kurang lebih 120.000 penduduknya itu. Sekali ngomong bertobatlah, kalau tidak Tuhan akan menghukum. Tobat semua. Tetapi Yesaya yang terus menubuatkan tentang kelahiran Kristus, tidak ada yang percaya. Maka tolak ukur keberhasilan, Yesaya tidak berhasil. Kalau pakai tolak ukur ini. Tetapi Alkitab bilang bukan. Paulus justru merangkumkan realitas atau evaluasi dari seluruh pelayanan yang berkenan di hadapan Allah. Seluruh definisi pelayanan yang berhasil di hadapan Allah. Maka Paulus menyimpulkan hanya dengan satu frasa. Saudara sekalian, bagaimana Tuhan menilaimu berhasil? Bagaimana Tuhan melihat engkau menjadi orang yang berkenan di hadapannya? Engkau, saya, kita menjadi orang-orang yang melayani dengan rendah hati. Yazid, saya gumulkan, cuman itu. Bahwa yang tidak ada kriteria lain yang kamu kasih tahu. Kesetiaan, faithfulness, ini, itu. Bagaimana engkau menyelidiki kebenaran dan segala macam. Enggak. Ulang-ulang Paulus mengatakan tema ini. Di dalam kitab Filipi dia bilang, hendaklah kamu sehati sepikir. Di dalam apa? Rendah hati. Di dalam kitab Galatia diulang, bagaimana engkau ditebus untuk memiliki hidup di dalam Roh Kudus. Rendah hati, rendah hati, rendah hati. Kalimat apa ini? Apa maksud Paulus menekankan? Kenapa dia mengatakan kesimpulan dari seluruh pelayanannya berhasil atau berkenan di hadapan Allah bukan dari berapa banyak jiwa yang telah dilayaninya, berapa banyak kota yang telah dilayaninya, berapa banyak apologetik yang telah dibenangkannya dalam perdebatannya. No, bukan berapa banyak penderitaan yang telah dialaminya. Dia tidak hitung itu. Tapi dia mengatakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan.
Inilah definisi pelayanan yang berhasil dan memperkenankan hati Tuhan. Saudara coba lihat pembacaannya. Kapan pernyataan ini keluar dari mulutnya? Setelah pasal 20. Kenapa nggak dari awal? Kenapa setelah pasal 20? Kalau kita melihat di dalam konteksnya, pasal 20 ini adalah akhir pelayanannya Paulus. Setelah berpuluh tahun dia melayani di dalam trip misi pelayanan pertama, misi pelayanan kedua, misi pelayanan ketiga sekarang akan berakhir dan dia akan kembali ke Yerusalem dan dia tahu dia akan menderita di penjara dan akan ditangkap. Dia tahu umurnya akan pendek, udah tidak lama lagi. Di akhir-akhir pelayanan lalu dia mengevaluasi dan dia menuliskan, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Satu keberanian bersaksi untuk rela dikoreksi dan dilihat semua orang. Apa yang menjadi kesadaran pelayanan yang berhasil di hadapan Tuhan? Dia mengatakan bukan pencapaiannya. Dia mengatakan bukan keberhasilannya. Tetapi tentang bagaimana sikap hatinya rendah hati di hadapan Tuhan di dalam puluhan tahun melayani Tuhan. Jadi dari Kisah Para Rasul 20 dan dari seluruh kehidupan pelayanan Paulus, kita sama-sama mau melihat pagi ini untuk menjadi undangan yang kita lihat bagaimana Roh Kudus juga bekerja dalam hati kita untuk memiliki panggilan yang sama di dalam melayani Tuhan, yaitu rendah hati. Apa itu rendah hati? Mengapa ini menjadi rahasia pelayanan yang berkenan di hadapan Allah? Di dalam terang Kisah Para Rasul 20, di dalam pergumulan Paulus. Mari kita lihat 4 variabel, 4 pengertian yang Paulus tangkap, yang Paulus tuliskan untuk dibagikan kepada kita hari ini, menjadi dasar kita sebagai gereja, menjadi dasar kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Maka apa yang menjadi prinsipnya, apa yang menjadi semangatnya, apa yang menjadi sikap hati seorang pelayan Tuhan, yaitu rendah hati. Maka apa itu rendah hati? Menjadi sikap pelayanan. Pertama, Paulus mengatakan kerendahan hati itu berbicara tentang cara hidup. Mari kita lihat saudara-saudara sekalian dari ayat 18 sampai 21. Paulus sekali lagi menekankan di situ, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Apa arti kalimat ini? Mengapa dia bilang kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu? Pertama, bagaimana aku hidup? Inilah bicara tentang kerendahan hati. Ini bukan sebuah kepongahan atau kesombongan yang sedang dipertunjukkannya. Tetapi sebagai seorang pelayan Tuhan, dia mau bilang, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak dari pertama. Apa penekanannya saudara sekalian? Sebagai seorang yang melayani Tuhan, hidupmu itu terbuka di hadapan orang lain. Hidupmu itu terbuka di hadapan jemaat Tuhan. Maka tidak hidup dengan topeng. Dia bukan kelihatan bagus di mimbar saja. Dia bukan kelihatan bagus ketika dia mengajar saja. Tapi dia mengatakan, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Ini yang di show off-nya, bukan menjadi suatu kesombongan. Lihat bagaimana aku hidup bersama-sama dengan kamu. Sehingga bukan lihat aku bagaimana khotbah, lihat bagaimana mimbar dan pengajaranku. Lihat bagaimana aku hidup di hadapan kamu, dengan kamu, di antara kamu. Maka dalam hal ini kita boleh melihat rahasia dari sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Rahasia dari sebuah kehidupan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada dualisme. Tidak ada dualisme. Saudara sekalian, ini bukan mengajarkan tentang jaim, munafik. Di mimbar baik, setelah ini saya turun di mimbar, salam. Lalu di luar nanti hidup saya berbeda total dengan apa yang saya beritakan. No, bukan itu yang Paulus mau. Bahkan menjadi satu realitas, ada yang di Surabaya dikatakannya, bagaimana seorang bisnismen besar lalu punya gereja besar di Surabaya, lalu istrinya ditempeleng tiap hari, sampai akhirnya istrinya itu putuskan pakai CCTV rekam, lalu akhirnya tunjukkan ke pengadilan. Saudara ada lihat itu kan ya? Realitas yang begitu mengerikan dan menjijikkan. Inilah realitas gereja. Tetapi Paulus mengatakan, no, bukan itu orang yang melayani. Jadi kita tidak diajar untuk menjadi munafik, pura-pura baik di depan, manis-manis di mimbar, tapi rusak di belakang. Bukan juga menjadi sembarangan, ya sudah, tidak perlu munafik. Maka realitas rusak hidup tidak apa-apa. Bukan.
Tetapi dengan jujur membuka diri apa adanya. Saudara, inilah panggilan kita, bukan hanya saya sebagai hamba Tuhan, tapi kita semua sebagai gereja. Apakah kita punya cara hidup yang apa adanya? Bagaimana kita bicara? Saya bicara di rumah, ya begini saya cara bicara di gereja. Tidak ada saringan di situ. Bukan dalam pengertian jadi sembarangan, tapi tidak ada kemunafikan di situ. Nah itu, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara tertawa dan segala macam. Di depan jemaat, oh tertawanya kita hal-hal yang sederhana. Tapi kalau ketemu sama teman-teman saya bicara lucunya hal-hal yang porno. Itu kemunafikan, nggak ada realitas seperti itu. Bagaimana kita bersikap di dalam 24 jam hidup, ini yang kita mau lakukan. Tak kalah dalam kondisi seperti itu, maka orang akan melihat kelemahan kita. Orang akan melihat boroknya kita, yaitu hidup. Saudara memang tidak enak hidup seperti ini, beresiko. Karena apa? Apalagi sebagai public figure, misalnya sebagai hamba Tuhan. Nanti reputasinya bagaimana? Loh hamba Tuhan ini di mimbar itu luar biasa khotbah. Tapi kalau di bawah, kalau ketawanya itu welek pol. Cekikikan. Itu kayak mak lampir, itu bukan hamba Tuhan gitu-gitu. Ya sudah, memang itu dirinya. Bukan berarti dia tidak mau diproses. Tetapi dia juga tidak bertopeng. Nangkap ya saudara sekalian ya. Ini realitas hidup. Maka kalau kita menjadi orang-orang yang bertopeng di depan polesannya begitu bagus. Tapi di belakang kita menutup diri supaya tidak dikenal orang. Itu bukan rendah hati. Tetapi rendah hati meresikokan reputasi, malu, takut kalau diketahui boroknya. Ya memang, tapi disitulah kita berbicara apa adanya. Ingat kan lagu yang sering kali kita nyanyikan, oh lagu yang sangat indah. Nyatakan Yesus dalammu. Ada satu frasa yang sangat-sangat luar biasa, tetapi terlalu berat untuk nyatakan. Hidupmu kitab terbuka, nyatakan Yesus dalammu. Ini kitab yang tertulis, ini kitab yang terbuka di hadapan semua orang. Maka tidak banyak orang Kristen mau hidup seperti ini. Terlalu banyak orang hidup yang mau lebih memilih pakai topeng. Melayani di gereja satu hal, untuk mengerjakan ini dan itu satu hal, memberi perpuluhan satu hal. Tapi kalau hamba Tuhan bilang saya mau datang ke rumahmu, jangan Pak, ketemu di kafe mana saya jabanin, saya datang. Tapi untuk ke rumah saya no, tutup. Why? Why? Emangnya Dirjen Pajak saya datang, ini kulkas berapa harga, ini TV-mu berapa? No. Tapi realitas membuka diri. Berapa banyak orang yang terus seperti polesan. Waktu ditanya, baik, oke, aman. Tidak banyak orang Kristen mau membuka dirinya. Tapi lebih memilih untuk hidup dengan pakai topeng. Cara hidup seperti ini yang kita hidupi sebagai gereja Tuhan. Maka cara hidup yang seperti ini juga yang kita hidupi di dalam realitas kehidupan kita di luar. Tapi di dalam, orang mau kenal siapa orang itu. Tanya pasangannya kan ya. Karena pasangannya yang tahu bagaimana. Tetapi sekarang pun ini hampir tidak bisa dipakai lagi kalimat ini. Kenapa? Baru saja kemarin saya lagi hancur hati. Satu lagi hamba Tuhan besar jatuh. Dan bukan hanya jatuh. 55 tahun pernikahannya. 8 tahun dia berzinah, istrinya tidak tahu. Philip Yancey. Penulis buku besar tentang arti grace, bagaimana hidup orang di dalam anugerah, tentang hidup bukunya tentang doa yang begitu limpah dan begitu besar. Saya tidak sedang menghinakan orang ini, saya sangat mengagumi orang ini. But how? 55 tahun pernikahan, 8 tahun istrinya tidak tahu dia selingkuh. Hidup pakai topeng. Dan jawaban dari istrinya ketika ditanya, istrinya bilang, aku menerima. Dan akhirnya orang melihat dia bukan menerima karena dia lemah. Tetapi dia mengeluarkan kalimat, aku menerimanya karena covenant yang sudah kami pegang dari awal. Tuhan kok bisa orang seperti ini bisa bilang seperti itu. 8 tahun dengan istri orang lagi. 8 tahun saudara. Itu sebab dalam hal ini mari sama-sama renungkan bagian ini saja.
jika engkau terus melayani Tuhan, dan memang itu baik, dan itu panggilan Tuhan untuk hidup kita, dan memang itulah arti penebusan bagi kita. Tetapi jika engkau melayani, tetapi tidak membuka dirimu di tengah komunitas. Perhatikan kalimat ini saudara-saudara sekalian. Jika engkau mau terus melayani Tuhan, tetapi tidak membuka dirimu, maka saat itulah jerat si iblis akan menghancurkan hidupmu. Terlalu hebat dalam polesan, tapi terus kedoknya nggak pernah dibuka. Pergumulannya nggak mau buka, boroknya nggak mau buka, nggak mau dikoreksi. Dengan pikiran, aku akan bertobat dengan diriku sendiri Tuhan, aku tahu, tapi nggak rela untuk dikoreksi. Nggak bisa. Nggak ada I and thou relationship without I and body of Christ fellowship. Nggak ada. Tanpa fellowship dengan body of Christ, bagaimana saya bilang saya punya persekutuan dengan Tuhan? Siapa yang mengkoreksi saya? Tuhan menghadirkan orang lain. Maka saya tutup diri seolah saya masih menjadi rohani, seolah saya menjadi orang yang melayani. Itulah kemunafikan. Maka ini yang pertama, kerendahan hati itu berbicara tentang cara hidup di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja Tuhan, di hadapan jemaat. Kedua, apa maksudnya? Masih bagian pertama ini. Maka tadi dikatakan bagaimana aku hidup sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, dalam kerendahan hati berbicara tentang cara hidup. Bahwa di antara kamu, kata Paulus, diteruskan dalam ayat 21, di antara orang Yahudi dan di antara orang Yunani. Apa artinya? Ini bicara tentang cara hidup yang selalu hadir. Hadir. Dia hadir di tengah orang-orang di dalam kerendahan hati. Paulus melayani, dia tidak pernah pandang bulu. Dia tidak melayani kepada hanya orang-orang tertentu, tetapi dia rela untuk melayani kepada setiap orang. Kalau Tuhan tidak gerakkan dia ke Eropa, dia tidak mau ke Eropa kok. Karena dia tahu ada orang-orang susah hatinya kepada orang-orang kecil. Tapi Tuhan gerakkan dia ke Eropa, ke Filipi, Makedonia dan seterusnya. Maka dia pergi. Kepada siapa aku menjadi siapa? Kepada orang Yahudi, kepada orang Yunani, kepada orang miskin, kepada orang kaya, kepada orang tidak berpendidikan, kepada orang berpendidikan. Dia terjun, dia turun. Ini yang namanya sikap hati rendah hati, tidak tebang pilih. Inilah sikap hati seorang pelayan, tidak lihat-lihat orang. Oh, berapa banyak orang kalau melayani, ada orang kaya datang tunduk, tapi kepada orang susah matanya sebelah mata. No, bukan itu. Paulus bilang kerendahan hati adalah kerelaan untuk dipakai Tuhan seluas-luasnya. Dan di tengah-tengah hal itu bukan berarti saya menjadi merasa diri superior. No, melainkan bagaimana saya memposisikan diri sama dengan kamu. Di beberapa pihak Paulus mengatakan, aku rekan sekerja Allah bersama-sama dengan kamu. Aku hambanya Allah untuk umatnya Allah. Dia meletakkan dirinya lebih di bawah bahkan. Padahal dia seorang yang begitu besar. Maka inilah arti kerendahan hati sebagai sikap hidup, cara hidup. Bahkan seorang hamba Tuhan di dalam hal ini tidak lebih superior sebagai seorang hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Saudara harus hilangkan mindset ini ya. Jangan karena hamba Tuhan, oh maka dia harus lebih dihormati. Ketika ada jemaat tidak perlu dihormati. No, tidak. Ya, di satu pihak kita tahu ada panggilan yang begitu serius dalam hamba Tuhan. Maka kita mendoakan. Tapi tidak karena dia hamba Tuhan, maka dia lebih diprioritaskan. Urusan makan, oh misalnya dalam acara, boksu yang paling depan. Loh, apa poin sama kok sama? Enggak, pokoknya boksu harus paling depan. Duduk paling depan. Makanya saya paling kesel kalau ada undangan dari khotbah di dalam acara-acara biasanya institusional ya. Selalu tempat duduknya orang penting dan doa tempat duduknya hamba Tuhan selalu sofa kan di depan. Oh saya pengen bakar itu sofa, lempar keluar. Why? Jangan bedakan, gak ada kasta di situ di hadapan Tuhan. Bedanya karunia tiap-tiap kita beda, panggilan masing-masing dipercayakan beda-beda. Ingat prinsip ini kita sudah belajar. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi jantung, bahkan ada yang jadi dubur. Maafkan kalimat ini. Tetapi semua di dalam satu kesatuan menjadi satu tubuh. Tangan dikasih benda-benda mulia, tapi jantung yang kerja 24 jam, tidak bilang saya mau narsis juga keluar pengen dilihat. Ya mati kita. Nah ini realitasnya. Maka dalam hal ini tidak ada yang lebih superior, tetapi semua di dalam panggilannya masing-masing di dalam satu tubuh. Ketiga bagian ini, sejak hari pertama kata Paulus, apa yang mau ditekankannya?
Kerendahan hati itu menekankan tentang konsistensi. Melayani dengan cara di atas, yang tadi semua yang kita sudah bahas di awal, itu bukan hanya bicara tentang satu kali peristiwa, tapi satu konsistensi yang harus kita terus pelajari untuk hidupi. Bagaimana ketertundukan kita kepada Injil dan kesetiaan untuk mengabarkannya. Ini konsistensi. Maka di dalam konsistensi ini tidak pernah merasa pelayanan itu milik saya, hasil karya saya, melainkan karena melihat dari anugerah kepada anugerah yang diberikan Allah, Sang Empunya pelayanan yang konsisten menyertai kita. Maka saya pun mau konsisten mengikuti apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Jadi tidak ada waktu untuk pusing mikirin diri. Itu sebab ulang-ulang di dalam khotbah-khotbah Pak Tong yang lalu bilang, kenapa saya tidak ngerti gereja sibuk berantem? Karena terlalu sibuk memikirkan diri. Tetapi orang-orang yang terus memikirkan kehendak Allah, tidak ada waktu untuk bicara tetap bengek, tapi bicara tentang isi hati Tuhan. Maka gereja dan pelayanan itu milik Tuhan. Jadi kalau ada orang yang dipakai Tuhan lebih daripadaku, terpujilah Tuhan. Kalau ada orang yang bisa lebih baik, terpujilah Tuhan. Legowo, puji Tuhan. Jangan rasa itu milik saya kunci, maka mendominasi. Jangan diketekin pelayanan seolah-olah itu milik kita. Jangan tutup pintu untuk orang lain dipakai Tuhan. Saudara, hal yang paling sulit di dalam kerendahan hati dalam tema ini adalah apa? Kita terlalu susah untuk memberi waktu dan memberi diri kita untuk orang lain diproses oleh Tuhan. Kita terlalu gampang untuk beri job desk kan ya. Pelayanan apapun, oke, bagian saya pokoknya tanggung jawabnya tentang asyar kolektan. Sudah? Maka datang orang baru. Dengar ya, 1, 2, 3, selesai, kerjakan. Lah orang ini enggak tahu. Pokoknya kamu cari, misalnya di pusat, kamu di daerah K15. K15 itu opo, daerah mana? Itu di Sunter atau di Kelapa Gading atau di mana? Kamu bego banget sih, kan itu lihat angkanya. Udah, enggak ada ruang untuk memberi waktu menggembalakan. Yang ternyata ketika orang itu akan dipakai Tuhan lebih baik, wah mulai insecure nih. Orang ini kayaknya punya possibility akan menggantikan saya nih, masalah nih. Celaka besar pelayanan yang seperti ini. Sekali lagi saudara sekalian, jangan pernah dominasi pelayanan, jangan ketekin pelayanan, jangan tutup pintu untuk orang lain dipakai Tuhan. Tetapi apa arti kita melayani? Kerendahan hati itu memberi diri, memberi waktumu untuk orang lain diproses oleh Tuhan, sehingga kelak orang itu akan dipakai Tuhan lebih besar daripada engkau. Itu arti pelayanan. Kedua, apa arti kerendahan hati menurut Paulus? Dari ayat 19, 22, 24. Kerendahan hati itu berbicara tentang kesetiaan bahkan sampai kepada penderitaan. Pertama, kerendahan hati itu sikap, bicara tentang bicara hidup. Yang kedua, kerendahan hati itu bicara tentang kesetiaan bahkan dalam penderitaan. Ayat 19, aku banyak mencucurkan air mata. Aku banyak mengalami pencobaan, dari ayat 22. Aku tawanan roh, penjara dan sengsara yang menanti aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Asal saja aku dapat menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku. Kerendahan hati bukanlah jalan yang mulus, bukan jalan yang enak. Kerendahan hati itu berarti merelakan diri untuk dipakai Tuhan sebebas-bebasnya menurut kehendak Tuhan. Menjadi kitab yang terbuka. Hati yang luas adalah pintu yang terbuka lebar untuk air mata dan penganiayaan. Sekali lagi perhatikan saudara sekalian, di dalam melayani ada kerendahan hati. Tetapi kerendahan hati itu bicara hati yang luas. Dan di dalam hati yang luas itu pintu yang terbuka lebar untuk air mata. Hati yang luas itu pintu yang terbuka lebar untuk menderita. Tapi itulah panggilan kita. Disalah mengerti orang, ditolak, atau mungkin bahkan difitnah, bahkan sampai dianiaya. Oh, jangan terlalu GR, kita gak sampai seperti itu kan ya. Baru disalah mengerti. Sakit hatinya ndak karu-karuan. Baru beda karakter, langsung pergi tinggalkan gereja. Tapi bilang aku mau dipakai Tuhan. Tapi muncul kayak kita paling jengkel kalau ada dari apa itu, maaf sebut merek ya, Tokopedia lah, Shopee lah, whatever, jual-jualan online itu ya, diskon
kon 90%, gila-gilaan, 11-11, 1-1, whatever segala macam. Tapi kecil pakai mikroskop dibaca di bawah, term and condition. Ya ilah, sama kan? Tuhan, aku mau melayani, gede kalimatnya, aku mau melayani. Tapi kecil sekali term and condition. Asal jangan sakit hati. Asal jangan ketemu sama orang gila seperti itu. Asal jangan ini, asal jangan itu. Engkau mau melayani tanpa kerendahan hati, engkau bukan sedang melayani. Engkau hanya mau Tuhan untuk mengerjakan apa yang kau mau kerjakan. Engkau mau Tuhan servis kamu seperti apa yang kau inginkan. Itu bukan pelayanan. Maka saudara-saudara sekalian, keluasan hati itulah kerendahan hati. Di situ pintu untuk air mata terlalu besar. Pintu untuk disakiti terlalu besar. And yet itu panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Maka Paulus tidak tahu apa yang akan menantinya di depan. Entah disalah ngerti, entah difitnah dan segala macam. Dia mengatakan, apa yang terjadi di Yerusalem nanti aku tidak tahu. Selain dari satu yang dikasih tahu Roh Kudus. Penganiayaan dan penjara itu yang menanti aku. Tidak peduli, aku pergi. Roh Kudus pimpin dia ke sana, dia pergi. Tetapi dia tetap pergi bukan karena tentang janji manis. Tetapi apa yang dikatakannya? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Saudara, kalimat ini terlalu besar. Banyak orang pikir ini kalimat martir yang sangat hebat. Apa itu martir? Berani mati untuk Kristus. Serem sih, tapi oke, sekali jalan mati bagi Kristus tidak apa-apa. Saudara, bukan itu kalimat martir. No. Apa maksud Paulus yang menanti di depan penderitaan, sengsara dan penjara? Ini bukan orang berani mati bagi Kristus. Ini kalimat martir yang artinya berani hidup bagi Kristus. Kalau engkau pergi sekali ditembak, dor mati, namamu bagus, harum seluruh dunia catat. Serem sih hal itu, tetapi sekali peristiwa, momentum, selesai. Tapi kalau engkau tahu engkau akan menderita dan terus hidup dalam penderitaan itu karena Kristus, itu namanya martir. Rela untuk hidup bagi Kristus, tak kala di situ ada penderitaan, tak kala di situ ada kesusahan. Tapi itulah panggilan kita. Ini yang dikatakan Paulus, arti hidup melayani Tuhan. Maka apa itu rendah hati? Kerelaan untuk melepaskan hak atas kenyamanan diri. Tidak semua hak kita harus lepaskan. Kita juga harus berteriak tentang hak untuk menyatakan memperjuangkan keadilan. Tetapi arti sebagai semangat pelayanan dalam kerendahan hati, melepaskan hak atas kenyamanan diri. Menyerahkan hidup kepada kedaulatan dan pimpinan Tuhan. Sampai garis akhir menyelesaikan tugas panggilan dari Tuhan. Seluruh hidupku menjadi saksimu. Ini yang namanya kerendahan hati. Maka Dietrich Bonhoeffer, orang yang luar biasa mencintai Tuhan itu, dia sudah lolos dari Jerman, dari Hitler dan kawan-kawan. Dia sudah sampai di Amerika. Pengaruhnya begitu besar untuk memberitakan tentang begitu gilanya orang-orang dimatikan di sana. Dia sudah enak di sana, tapi hatinya bilang seperti dia baca Paulus, aku tahu kalau aku balik pasti mati punya, penderitaan sengsara yang akan kuterima. Tapi bagaimana aku bisa berdiam di sini dengan segala kenyamanan? Aku tahu saudara-saudaraku di sana mati. Tidak ada yang sakit hati dia lari. Justru mereka yang suruh dia pergi karena pengaruhnya besar bagi dunia. And yet dia pilih untuk pulang. Sebelum dia pulang, dia tulis sebuah buku, The Cost of Discipleship. Di dalam hal itu, apa harga yang harus dibayar untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus? Dia cuma bilang, bukan aniaya, penderitaan ini itu, bukan. Yang kita harus terima adalah rendah hati. Dan itu dapat tampak konkret dari engkau berani meninggalkan hakmu. Bersedia menderita bagi Kristus untuk ikut di dalam jalan salib. Ini panggilannya. Ketiga, kerendahan hati, yaitu hidup yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Sikap diri, kesetiaan, tapi tidak pakai tanggung jawab, barbar pelayanannya. Itu bukan kerendahan hati. Tetapi di dalam sikap hati, konsistensi, ada tanggung jawab. Ayat 26 sampai 31, Paulus berkata, aku bersaksi, aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun. Aku tidak lalai.
Apa itu rendah hati? Seluruh maksud Allah, seluruh kehendak Allah yang diberikan kepadaku telah kukerjakan, sehingga aku bersih dari setiap orang yang akan binasa. Aku sudah beritakan, aku tidak bersalah. Maka ini yang bicara tentang kerendahan hati. Satu sikap hati tanggung jawab, total, enggak setengah-setengah. Tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Saudara, waktu saya membaca ini, kadang-kadang Tuhan itu, tanda petik, maafkan kalimatnya, Tuhan itu iseng. Terus saya gumulkan ini, saya lagi tanya, saya gini enggak ya? Wah, saya dihantam Tuhan habis-habisan tadi malam. Lagi persiapan, saya baru sampai di Jakarta jam 8. Saya mulai persiapan, tiba-tiba kakak saya di Pekanbaru telepon. Dek, bisa telepon. Wah, saya pikir ada apa dengan papa? Tadi baru telepon sebelum saya pulang, masih oke-okean kok gitu. Ternyata dia telepon. Sahabat saya, teman kecil saya. Saya di Pekanbaru di satu jalan itu, cuman saya Kristen, jadi ada jalan Sari namanya di Pekanbaru. 3 Sari, Wonosari, yang enggak ada Adam Sari ya. Jadi jalan Sari-Sari itu ada satu lagi di sejalan di sini Sari, cuman 2 orang Kristen. Rumah kami satu, rumah ini satu. Jadi inilah teman masa kecil saya. Saya kecil di sekolah negeri. Cuman kami berdua yang Kristen di situ. Dari kecil main. Tetapi singkat cerita, dia dari ekonomi yang baik awalnya, lalu papanya meninggal. Itu saya sudah di Medan. Kami udah putus karena ini memang teman masa kecil. Tapi mulai dari hal itu, hidup keluarganya setelah papanya meninggal itu tragis. Makin berat. Lantas tadi malam kakak saya langsung, bisa video call enggak? Bisa video call. Kenapa? Temanmu meninggal harus di video call, kenapa sih gitu? Saya udah hancur hati. Lalu dia lihat video call, tinggal kulit sama tulang, saya enggak kenal ini orang. Saya baru pulang dari Pekanbaru, kenapa saya enggak datang? Tuhan udah bilang, pergi. Dengan berbagai alasan, saya urus papa lah dan segala macam. Padahal saya bisa sempatkan untuk pergi, minimal untuk doakan dia lagi. Saya enggak tahu bagaimana hidupnya. Oh ya, Kristen kok, bukan soal itunya, dari kecil Kristen ya, Kristen sebagai agama, tapi imannya bagaimana. Saya sudah pernah dengar cerita saya di Jakarta, mama saya ngadu, dia datang ngemis minta uang ke rumah, gak ada uang karena dia gak bisa kerja dan segala macam. Lalu akhirnya istrinya gila, masuk rumah sakit jiwa. Tapi saya gak pergi. Paulus bilang, saya tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Saya berhenti habis waktu, akhirnya gak bisa persiapan lagi. Kemarin malam saya hanya bisa minta maaf sama Tuhan, minta ampun. Why? Padahal hati itu sudah digerakkan pergi. But excuse. Saudara, jaga. Jangan bersalah. Kalau Tuhan sudah gerakkan hatimu pergi. Ada saat duduk, sudah terlalu capek, pulang dari pesawat, badan itu saya tulang mau patah. Duduk lagi bercengkrama, keramahan supirnya. Mbok ya saya kasih tidur toh. Bagi saya itu tolok ukurnya. Berarti ini kesempatan penginjilan. Lah dia yang buka open kok. Dari mana Pak? Oh baru pulang dari luar kota. Tahun baruan ya? Oh bukan. Oh lihat papa saya sakit. Wah bersyukur ya masih bisa masuk 2026. Wah tahu bersyukur ini orang. Penginjilan gak? Tapi bentar ya Pak, saya mau capek tidur dulu. Wah cilaka kan ya. Dalam hal ini, kalau Tuhan sudah gerakkan, jangan tunda. Yang kemudian, apa kata Paulus di sini, irisan tanggung jawab. Jaga dirimu dan jaga seluruh kawanan, jaga gereja. Apa artinya berjaga? Adakah hatimu terus mau terbuka? Adakah hatimu mau terus berjaga-jaga di dalam doa? Adakah engkau mau menyelidiki hatimu diselidiki oleh firman? Atau engkau hanya terus seperti terang di luar tapi engkau membiarkan kegelapan itu menutup dirimu sehingga engkau tidak jaga? Seolah-olah engkau menjadi orang yang terus melayani Tuhan. Kemunafikan itu akhirnya menjadi jerat di mana si iblis menghancurkanmu. Jaga dirimu, jaga seluruh kawanan gereja. Bagaimana itu kan tugas pendeta? No, melalui doa kita, melalui kesadaran kita berkomunitas, kita tidak hanya tentang spiritualitas diri, tapi kerelaan untuk bersama-sama bertumbuh dan melayani. Konsistensi menjaga diri dan menjaga gereja. Konsistensi untuk menjadi saksi mengabarkan Injil dari sebuah kehidupan yang terbuka sebagai kitab yang terbuka. Konsisten pada kebenaran yang untuk hidupku.
Kemarin pendeta Jimmy di dalam masterclass 2 minggu lalu bilang, saudara, ada tempat yang sangat luas untuk egois di dalam kekristenan. Hah? Dalam hal apa itu? Dalam dengar firman. Egois, seegois-egoisnya bilang, ini untukku. Berapa banyak orang bilang dengar firman, memang nih pas nih untuk istriku nih memang. Kiranya terbuka hatinya digebukin Tuhan nih sekarang. Tobatlah dia, tobat. No, egois untuk ini untuk aku. Disitulah tempat egois. Itu namanya kerendahan hati untuk mau dibongkar. Bukan pikir, catat nih nanti jadi bahan untuk pakai untuk tegur si ini. Catat nih, ini bagus nih. Oh ya ini brilliant nih. No. Seegois-egoisnya bilang, khotbah ini Tuhan berikan untuk menegurku, mengkoreksiku, konsisten pada kebenaran, tidak kompromi. Itu sebab Paulus bilang, 3 tahun aku tidak pernah kurang 1 hari pun. Sekarang aku harus tinggalkan kamu, tetapi ketahuilah akan banyak penyesat yang akan menyesatkan. Maka konsisten dalam kebenaran. Penyesatan bukan hanya soal bidat, soal moralitas, soal kehancuran dan segala macamnya. Maka kita bukan dipanggil untuk menyenangkan telinga kita atau telinga orang lain. Kita bukan dipanggil untuk meninabobokkan gereja, untuk memuaskan orang di dalam perasaan-perasaan yang subjektif. Kita juga tidak dipanggil untuk popularitas supaya orang mengakui kita seperti orang rohani. Tidak, melainkan kita dipanggil untuk menjadi orang yang hidup dalam tanggung jawab penuh di hadapan Allah. Beritakan dan hidupilah kebenaran sebagai kitab yang terbuka. Karena itu, untuk itulah kita ditebus. Kristus menebus kita dengan darahnya yang kudus dan memenuhi kita dengan kemuliaannya. Inilah kecukupan kita dan kepenuhan kita. Maka tidak perlu pengakuan publik atau hal-hal yang lain yang memuaskanku. Emas dan perak bukan itu yang kuinginkan, tetapi kebenaran. Maka saudara sekalian, jika ini yang menjadi dasar hidupmu, saudara tidak akan pernah bergeser dari hidup yang di dalam pimpinan Tuhan di tengah badai. Saudara gak akan pernah menyimpang. Terakhir, apa itu kerendahan hati? Paulus berkata, kerendahan hati berarti hidup bersandar pada anugerah. Ayat 32, aku menyerahkan kamu kepada firman dan kasih karunia Allah. Maka gereja kala itu bukan bergantung, tidak ada urusan kepada program, kepada sistem-sistem, kepada figur-figur pengganti Paulus. Nggak ada itu. Gereja masih baru berdiri kok. Saya bukan anti program, tetapi bukan bersandar kepada program. Maka muncul berjuta-juta kali pertanyaan ini. Tiap tahun saya dengar pertanyaan, bagaimana nasib GRI setelah Pak Tong mati? Saudara dengar kalimat di bawah ini, jika GRI ini milik Allah, tidak ada urusan untuk takut apa yang terjadi pasca Pak Tong atas gereja ini. Pertanyaannya, apakah gereja ini tetap berpegang kepada firman? Apakah gereja ini terus bersandar kepada kasih setia Allah? Jika gereja ini milik Allah, ya dan amin, maka gereja ini akan dipelihara oleh Allah untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, diteruskan ayat 35, sebagai seorang yang dipanggil melayani dengan kerendahan hati, kita tidak dipanggil untuk hidup dalam keserakahan, melainkan keluasan hati dan sukacita untuk memberi. Ini tema kerendahan hati. Lebih bersukacita memberi ketimbang menerima. Jadi sebenarnya kerendahan hati itu berpuncak pada apa? Hidup yang bergantung penuh kepada anugerah Allah, hidup yang bergantung kepada belas kasih Allah, untuk menjadi hidup yang bermurah hati di dalam anugerah Allah, hidup yang memberi diri. Maka kerendahan hati itu bukan kelemahan. Meskipun di mata dunia, saudara sekalian, waktu engkau memiliki kerendahan hati, engkau kelihatan fragile, rapuh. Karena hidup yang bergantung kepada Allah itu tidak enak. Maunya bergantung dengan pencapaian dan diri dan segala macam, itu kelihatan. Tapi bergantung kepada Allah itu hidden, gak kelihatan, gak enak. Justru itu bukan kerapuhan, itu buah Injil. Mari kita menutup renungan kita hari ini dengan melihat Filipi pasal 2 sekali lagi. Saya bacakan buat kita semua. Filipi pasal 2, apa kata firman Tuhan? Pandanglah kepada Kristus yang merendahkan dirinya, taat menanggung kehinaan bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu saudara sekalian, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaanmu yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saya tutup undangan Tuhan untuk kita memiliki di dalam penebusan Kristus, untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Filipi pasal 2 ayat 2-8. Dengarlah panggilan ini bagi kita semua.
Hai jemaat Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikianlah kita dipanggil untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Permuliakanlah Allah melalui hidupmu, bukan dengan segala pencapaianmu, tapi dengan sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki kami. Beri kami hati yang seluas-luasnya untuk mau Kau bentuk dan koreksi. Beri kami hati yang mau terus dikuduskan untuk menjalankan hari depan kami di dalam kehendak-Mu, di dalam panggilan yang Kau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami menjadi bodoh dan degil hati. Jangan biarkan kami menggunakan hemat dunia, hikmat dunia, tapi beri kami hati yang mau seluas-luasnya untuk mengerti. Hidup kami telah Kau tebus di dalam kasih-Mu, di dalam pengorbanan Kristus, dan untuk kemuliaan-Mu. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami bodoh untuk melangkah seperti yang kami sangka baik, seperti yang kami inginkan, tetapi lari dari Tuhan. Beri kami kerendahan hati, seluas-luasnya hidup untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk terus hidup di dalam dan bagi kemuliaan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang terus mau penuh dengan tanggung jawab, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kasih, dan untuk kemuliaan Allah sampai seumur hidup kami. Dengar permohonan kami, berbelas kasih atas kami gereja-Mu Tuhan, pakailah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.